Oke, eh, videonya nggak menjeda ya. Ini lancar ya videonya ya. Lancar, Pak. Oke, alhamdulillah. Sekarang tanggal 5 bulan 9. Ini tinggal kurang 7 bulan lagi loh ya. UTBK-nya tinggal 7 bulan lagi. Kalau seandainya UTBK-nya nanti di bulan April seperti tahun ini ya berarti kita kurang 7 bulan lagi. Oke, definisi daripada fungsi. Definisinya gimana? Definisi fungsi. Ingat nggak kira-kira? Definisi fungsi aljabar. Yang pertama yang kita bahas adalah definisi dari ya. Di situ udah ada pengertiannya kalau nggak salah deh, pengertian relasi, kemudian pengertian fungsi itu udah ada di modul kita sudah ada lengkap ya. Definisi fungsi. Definisi fungsi. Itu definisinya udah ada ya. Gimana definisinya? Jadi sebuah pemetaan dari A menuju B di mana setiap anggota A harus memiliki tepat satu pasangan dengan anggota B. Pengertiannya gitu ya kurang lebihnya ya. Nah, secara simpelnya, secara sederhananya itu aja fungsi atau pemetaan dari A ke B atau biasanya disebut sebagai B sebagai fungsi dari A atau disebut sebagai B sebagai fungsi dari A. Ingat, berarti dari A menuju B. Syaratnya adalah yang pertama, setiap anggotanya si A, anggota A tidak boleh, nah, ini bahasa simpelnya aja ya, bahasa simpelnya, tidak boleh jomblo. Nah, artinya nggak boleh tidak punya pasangan. Berarti wajib ini, anggota si A itu wajib punya pasangan. Wajib punya pasangan. Terus yang kedua, setiap anggota A tidak boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Tidak boleh poligami. Ini bahasanya. Poli. Bahasa simpelnya lah. Artinya nggak boleh punya pasangan double. Kayak kira-kira itu ya. Sebagai contoh. Contoh. Cocoy. Ini A. Ini B. Fungsi dari A menuju B. Misalkan ada 1, 2, 3. Ini A, B, C. Ini satu kita pasangkan dengan B, dua misalkan pasangannya dengan A, kemudian tiga pasangannya dengan C. Ini merupakan fungsi. Ini merupakan fungsi. Tapi kalau seperti ini misalkan, sini A, sini B, satu, dua, tiga. Sementara si B itu A, B, C. Pasangannya di sini ternyata A punya pasangan, satu punya pasangan A, satu punya pasangan B, dua punya pasangan B, tiga punya pasangan C. Nah, kalau ini tadi merupakan fungsi, ini namanya fungsi, fungsi dari A ke B. Kalau ini bukan fungsi, bukan fungsi. Kenapa kok bisa dikatakan sebagai bukan fungsi? Gini dek, ada anggota yang punya pasangan dua loh. Satu ini punya pasangan A sama B, ini nggak boleh. Dia harus punya satu pasang. Anggota A-nya tidak boleh jomblo sama anggotanya A tidak boleh berpoligami. Artinya pasangannya ini, anggotanya A ini harus punya satu pasang aja, nggak boleh punya double. Angka satu ini kan pasangannya A sama B. Paham ya kira-kira sampai sini ya? Paham. Oke. Terus contoh lagi.
Ini merupakan fungsi apa bukan? Ini misalkan A sama A merupakan fungsi apa bukan? Bukan. Bukan. Kalau yang ini merupakan fungsi apa bukan? Ini bukan fungsi ya. Ini bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Karena ada satu anggota si A tidak punya pasangan. Kan? Kalau yang di sini, ini merupakan fungsi apa bukan? Iya, merupakan fungsi. Fungsi dari A ke B dan merupakan fungsi dari A ke B. Kenapa? Meskipun di B-nya ada anggota yang kosong yang nggak punya pasangan itu nggak apa-apa. Yang penting intinya di A. Perkara di B ada yang double itu juga nggak masalah. Poinnya adalah di A-nya. Kebayang ya? A-nya itu nggak punya pasangan, sama nggak boleh punya pasangan double. Intinya di situ. Kebayang ya sampai sini ya, gampang ya. Nah, ini tadi kalau dalam bentuk diagram panah. Sekarang kalau bentuknya nanti berupa grafik misalkan. Jadi mana grafik yang fungsi dan yang bukan fungsi, ya kan? Contoh, ini kalau berupa grafik, ini sumbu Y misalkan, ini adalah sumbu X. Coba mana yang fungsi dan mana yang bukan fungsi. Caranya gimana Kak kalau kayak gini? Gini deh, kita tarik dulu garis mendatarnya. Nah, ada yang memotong double nggak sih? Nah, dia kan hanya memotong satu titik ya. Kalau hanya Oh, memotong satu titik, artinya dia ini merupakan fungsi dari S, berarti merupakan fungsi Y. Ini namanya fungsi Y dari X. Karena memang S-nya nggak ada yang double ya. Titik S-nya nggak ada yang double. Artinya kalau kita tarik tegak, itu tidak ada yang double. Itu artinya fungsi dari X. Tapi kalau kita tarik tegak ada yang double, pasti bukan fungsi dari X. Pasti bukan fungsi dari X. Nah, kalau bukan fungsi dari X, apakah dia merupakan fungsi dari Y? Kita cek, kita tarik secara mendatar. Nah, ternyata ini nggak motong. Tarik mendatar, di titik manapun kita tarik sebuah garis, ternyata dia tidak ada yang memotong. Tidak memotong lebih dari satu maksudnya ya. Memotongnya hanya di satu titik. Sehingga ini disebut sebagai fungsi X dari Y atau fungsi Y ke X. Ngerti kira-kira sampai sini? yang memotong itu misalnya kayak gimana, Pak? Hanya motong satu titik ini. Motong satu titik. Contoh, Oh, ini saya tarik tegak. Motong dua titik. Ya kan? mm, mm-mm. Saya tarik ke atas.
motong dua titik juga. Oke, sampai sini. Oh, iya paham. Bukan fungsi, bukan fungsi. Kebayang? Bukan fungsi karena Ya karena motong dua titik ini. Ada yang hanya double. satu ya. Heeh. S-nya double, tapi nilai Y-nya satu, tunggal. Kemudian Hmm, yang di sini juga gitu. Kalau saya tarik yang tegak juga gitu. Motong dua titik. Oke. Makanya dia oke. disebut bukan fungsi. Kalau ini tadi ditarik di garis manapun ya, di titik manapun ditarik garis, itu motongnya hanya satu titik. Oke. Kalau hanya Oke. satu titik, pasti dia merupakan fungsi. Nah, nariknya apa? Tegak. Nariknya tegak. Berarti fungsi Y dari X. Kalau ini tadi ditarik tegak, ternyata motong dua buah titik ini, dua titik. Nah, berarti bukan dari S ke Y, bukan dari S ke Y. Nah, kalau bukan dari S ke Y, berarti kita balik. Apakah dia dari Y ke S? Jangan-jangan. Nah, kita cek mendatar sekarang. Ternyata mendatarnya memotong di satu buah titik. Ini satu, di sini satu, ini juga satu, ya kan? Kebayang ya? Makanya dia Iya. disebut sebagai fungsi dari Y ke X. Ngerti sampai sini? Hmm, iya, ngerti. Ini juga gitu. Nah, ini kita tarik secara tegak. Ini motong dua titik nih. Ini sama di garis dimanapun dia motong dua titik. Ya kan? Ini juga gitu. Baik tegak maupun datar motong dua titik. Maka dia disebut sebagai apa? Bukan fungsi. Oke, sampai sini. Kebayang ya? Nah, itu pengertian antara fungsi dan bukan fungsi. Sekarang saya kasih satu contoh soal lagi. Ini merupakan fungsi apa bukan fungsi? Ini Bukan fungsi. eh, Bukan fungsi. bukan fungsi. Kalau kita tarik secara tegak, ini motongnya banyak banget, berarti bukan fungsi. Tapi kalau kita nariknya secara mendatar, tarik secara mendatar, hanya motong apa? Satu buah titik kan? Satu. Satu. Satu titik. Berarti merupakan fungsi dong kalau gitu. Ya kan? Hmm, Paham ya? Berarti fungsi apa? Ini kayak dia ini. Kita tarik tegak, lebih dari satu, bukan fungsi. Tapi ditarik mendatar, dari satu, oh, berarti masih fungsi. Fungsi apa? Fungsi S dari Y. Berarti fungsi S dari Y. Kebayang sampai sini? ya. Oke. Nah, sekarang kita coba ngerjakan soal yang dari nomor ini, dari nomor 1 sampai nomor 3 dulu. Nah, udah kebayang ya mana yang fungsi dan bukan fungsi. Akhirnya di situ sudah saya blok eh, jawabannya. Bisa ya, Dek, ya. Nomor 1, mana pemetaan berikut yang tepat. Jadi Y sama dengan Fx itu artinya dari X ke Y. Y sama dengan Fx itu artinya dari S ke Y. Jawabannya yang E ya, Pak? Dari S ke Y, yang apa? Yang E. Bentar. Oke, latihan satu, nomor 1 ya. Y sama dengan Fx itu artinya dari X ke Y, dari X ke Y. Jadi fungsi Y terhadap X, ya kan? Berarti S-nya nggak boleh double kan, dari S ke Oh Y, iya. itu Oke. ya. Berarti yang D. Yang Yang D. yang do. Kebayang ya? Kalau yang E Mm-mm. salahnya siapa? Min satunya ada dua kan? Iya. X-nya. Oh, oh.
Bisa ya? Mm-mm. Oke. Terus nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2 jadi apa jawabannya itu? Pertanyaannya merupakan grafik dari S ke Y. F dalam Yang kurung itu artinya dari S ke Y. Itu panahnya dari S ke Y. Berarti yang nggak boleh double X-nya. Berarti mana jawabannya? yang A. Yakin yang A? Yang fungsi. Yang A itu dari Y ke S. Yang A itu kayak ini toh. Yang A itu seperti ini. Ini siapa? Dari mana? Dari Y. Itu panahnya menuju Y. Berarti dari X kan. X-nya yang nggak boleh double. Benar, Pak. Nomor 2 saya masih bingung, Pak. Oke. Dari X ke Y artinya X tidak boleh double. Tidak boleh double. Kalau dari Y ke S baru Y-nya yang nggak boleh double. Nah, sekarang coba. Kalau 2A itu kamu tarik tegak deh. 2A kalau ditarik tegak, S-nya double nggak itu? 2A kan gambarnya yang ini. Hmm. Ini ya gambarnya ya. Coba ditarik tegak. Hmm. S-nya double kan? 1, 2, 3, 4. Banyak S-nya. Lebih dari 1. Ngerti kira-kira? Kalau yang si B si B gambarnya gini lah pokoknya. Tarik aja ini tegak. Lah S-nya lebih nih. S itu kan ini kan sumbu mendatar kan? Iya. Berarti itu tegak gitu loh, Dek. Oke. Oke. Nah, berarti mana yang hanya satu itu? Yang hanya satu. Oh, yang E. Yang E. Paham Hmm, ya? paham. Gitu ya. Nah, kalau nomor 3, yang tidak berarti yang bukan fungsi. Ya udah, yang bukan fungsi mana? Yang C dong. Buletan, lingkaran udah dibahas tadi ya kan? Nomor 3, kebayang sampai sini? Ya, kebayang. Nah, oke, sekarang kita akan mencari yang namanya domain daerah hasil. Yang B, domain dan kodomain. Domain dan range. Domain itu apa kira-kira? Tahu kira-kira? Domain. Domain Daerah itu ada asal. daerah asal ya. Namanya daerah asal. Daerah asal. Terus kalau kodomain, Daerah lawan. daerah lawan. Daerah lawan atau disebut sebagai kawan. Nah, kalau saya gambarkan ini tadi, asalnya domainnya itu A, kodomainnya itu B. Domain A, kodomain B, dan seterusnya. Hmm. Kemudian kalau range, range itu daerah hasilnya itu range-nya. Nah, contoh ini, domainnya 1, 2, 3, kodomainnya A, B, C, D, kodomain. Range-nya hanya A, B, C. A, B, C itu range. Kebayang kan? Hmm. Gitu. Jadi, kalau kodomain itu semuanya, kalau range itu yang hanya hasil-hasilnya aja. Jadi range itu sebagian dari kodomain. Oke, kebayang kira-kira? Nah, Iya. nanti ada beberapa bentuk khusus, ya kan? Yang pertama, bila ada sebuah fungsi fx sama dengan gs dibagi dengan hs, maka
Ini bentuk rasional namanya ya. Maka yang bawah ini nanti D, HX-nya harus tidak boleh sama dengan 0. Itu dulu. Ini untuk menentukan domain. Terus yang kedua, kalau ada bentuk fx sama dengan adalah akar gs, maka cara untuk nentuin domainnya, gs-nya nanti wajib lebih dari sama dengan 0. Ini nanti sering keluar, harus dipahami. Yang ketiga, kalau ada fx sama dengan gabungan dari mereka ini, jadi ada akar gs per hx. Nah, kalau kayak gini gimana, Kak? Berarti cara penentuannya pertama, yang bawah nggak boleh 0. Berarti hx nggak boleh sama dengan 0. Oke? Yang kedua, gs per hx wajib lebih dari sama dengan 0. Tapi bawahnya nggak boleh 0. Itu ada dua cara penentuan. GS-nya gimana? GS-nya nanti ikutin ini dulu. Nah, itu untuk nentuin domain. Sampai sini dulu kebayang kira-kira? Ya. Oke. Saya putus dulu. Oke, kita hapus ya. Kalau bingung tanya adik ya. Iya, Pak. Soal nomor 4. Daerah asal dari fungsi. Oke, soal nomor 4. Kita ambil contoh pada soal nomor 4. Kita ambil contoh soal nomor 4. Latihan 1 nomor 4. Daerah asal dari fungsi fx sama dengan 3x ditambah 6 dibagi dengan 2x min 4. Ingat, tadi syaratnya kalau ada bentuk pecah, yang bawah nggak boleh sama dengan 0. Kita langsung aja. 2x min 4 ini nggak boleh sama dengan 0. Berarti x nggak boleh. Min pindah jadi plus dong. 4. Jadi x-nya nggak boleh sama dengan apa? 2. Sini. Nah, sehingga domainnya nanti df sama dengan, kalau dituliskan dalam bentuk notasi, maka df sama dengan x, di mana x enggak boleh sama dengan x anggota semua bilangan real. Ini penulisannya. X, di mana x enggak boleh sama dengan 2, dengan x anggota bilangan real. Pembacaannya seperti itu. Kebayang ya? Iya. Berarti nomor jawabannya yang C. Nah, sekarang kalau latihan 1 nomor 5. Nomor 5. Sama ya, daerah asal alamiah df dari fungsi akar. Oke, dari fungsi akar, berarti fx sama dengan akar dari apa ini? X pangkat 2 min 2x min 8. Oke. Permintaannya adalah domainnya akar. Mana tadi bentuk akar? Berarti di dalam akar yaitu x kuadrat min 2x min 8 wajib lebih dari sama dengan 0. Paham sampai sini? Oke, habis itu kita faktorin dulu dong. Berarti dengan ya kan? Lebih dari sama dengan 0 min 8 D. Berapa kali berapa? Hasilnya min 8. Kalau dijumlahkan itu min 2. Berarti min 4. Sama min 4 sama 2. Oke ya, sampai sini ya. Nah,
Habis itu kita tentukan apa? Pembuat nolnya, ya kan? Itu pembuat nol. Pembuat nol berarti pertama X min 4 sama dengan nol, maka dapatlah X sama Sama dengan dengan min. 4. Terus yang kedua, X plus 2 sama dengan nol, maka X sama Sama dengan min dengan 2. min 2. Di situ kita baru bikin apa? Intervalnya, ya kan? Min 2 itu lebih kecil, berarti di kiri min 2. Terus ini apa? 4. Kebayang sampai sini? Iya. Oke. Antara min 2 sampai 4 ada 0. Kita ambil 0. Kita uji ke sini. Nolnya kita uji. 0 dikurangi 4 berapa sih? Min 4. Min, ya kan? Mm-mm. 0 tambah 2 plus berarti. Min dikali plus. Min kali plus itu nilainya min. Berarti yang di tengah min. Kalau tengah min maka kanan kirinya pasti plus. Tandanya lebih dari berarti pakai plusnya. Berarti di sini. Sama ke sana. Oke? Mm-mm. Yang ke kiri berarti X kurang dari sama dengan 2. Atau yang ini ke kanan berarti X-nya lebih dari sama dengan 4. 4. Ini Mm-mm. ada sama dengannya. Kebayang sampai sini? Berarti yang mana Iya. jawabannya? Yang C. Yang cacing. Oke. 6, 7 ini tentang fungsi kuadrat dan seterusnya. Kita skip dulu ke nomor 16 dan seterusnya. Itu yang soal 2023 ya, nomor 16 itu ya. Nanti seterusnya itu kita coba. Kebayang kira-kira sampai sini adik ya. Sampai domain dan domainnya ini Pak. Kebayang kira-kira ya. Iya. Oke. Lanjut yang berikutnya. Yang kecil. Nah, yang kecil ini kita akan bicara masalah fungsi kuadrat. Nah, ini hanya review sedikit aja materinya fungsi kuadrat. Ini kan materi kelas berapa nih? Fungsi kuadrat. Kelas 1 ya. Fungsi kuadrat. Bentuk umum daripada fungsi kuadrat itu gimana sih? Fx ya kan fungsi bukan persamaan. Kalau persamaan itu bukan fx sama dengan. Kalau persamaan itu selalu sama dengan 0. Tapi kalau fungsi itu baru fx ya kan. Fx sama dengan X ax pangkat kuadrat plus tambah bx plus c. itu namanya fungsi kuadrat. Atau biasanya juga dituliskan sebagai y sama dengan ax pangkat 2 plus bs plus c. Ini namanya fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat ini nanti akan memiliki yang pertama, titik puncak. Akan memiliki titik puncak. Ya. Titik puncaknya nanti terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut sebagai sumbu simetri. Sumbu simetri. Titik puncak. Dia terbagi menjadi dua. Yang pertama sumbu simetri. Oke. Rumusnya bagaimana Kak sumbu simetri? Yaitu X simetri sama dengan apa? Min B per 2A. Ini diingat-ingat. Udah pernah kan ini ya? Udah. Nah, terus yang kedua, ada yang namanya apa? Nilai ekstrim ya atau Y puncak atau nilai ekstrim. Nilai apa namanya? Nilai ekstrim atau nilai maksimum minimum ya, nilai ekstrim. Atau disebut nilai maksimum minimum. Nah, rumusnya bagaimana? J sama dengan F dalam kurung X simetri. Oke, jadi kalau sudah ketemu X simetrinya, masukin aja ke sini. Selesai nanti. Itu kalau mencari nilai ekstrimnya.
Sehingga titik puncaknya nanti dinyatakan dalam bentuk siapa titik puncaknya? Yaitu X simetri, Y ekstrim. Oke, sampai sini. Jadi titik puncaknya nanti dinyatakan sebagai X simetri, Y ekstrim. Oke ya. Nah, terus yang kedua, dia ini akan memiliki diskriminan. Rumusnya gimana diskriminannya? Yaitu D sama dengan apa? B kuadrat in 4AC. Gunanya untuk apa sih diskriminan ini, Kak? Gunanya diskriminan buat apa? Ada dua waktu itu ya kan. Pertama, kalau diskriminan sama dengan nol, artinya apaan? Artinya apa? Grafiknya grafiknya menyinggung sumbu sumbu X. Kebayang kira-kira sampai sini ya, Dek ya? Hmm. Oh, ini tulisannya jelas kan? Nggak ngeblur-ngeblur gitu kan? Enggak kok, Pak. Oke, sip. Kemudian D kurang dari 0, grafiknya ngapain? Grafiknya tidak menyinggung, tidak memotong ya, tidak menyinggung atau memotong sama aja lah. Tidak menyinggung atau motong sumbu X. Tetapi kalau diskriminannya nanti lebih dari 0, artinya grafiknya ngapain? Motong sumbu X di mana? Di dua titik ya, dua titik berbeda. Nah, kalau kita gambarkan masing-masing, ini sumbu E, ini sumbu E. Nah, ini untuk diskriminan sama. Nah, ini untuk diskriminan kurang dari 0. Dia tidak memotong, tidak menyinggung sumbu X. Nah, dia motong dua titik di sumbu X-nya. Ini berarti diskriminan lebih dari ini. Kebayang ya sampai sini ya, Dek ya? Ini harus diingat-ingat ya. Oke, terkait dengan yang tidak menyinggung atau tidak memotong sumbu S, itu nanti ada dua kejadian. Ya. Ada dua kejadian, yaitu disebut sebagai kejadian definit. Syaratnya definit artinya fungsinya tidak menyinggung sumbu X. Jadi fungsinya atau grafik tidak motong atau menyinggung. Definit itu artinya grafik tidak memotong atau menyinggung sumbu X. Nah, kejadian definit ini nanti ada dua jenis, yaitu ada definit positif sama definit negatif, ya kan? Definit positif yang bagaimana? Ini sumbu Y, sumbu S. Kalau dia nanti di atas ini disebut sebagai definit positif. Namanya definit positif. Nah, kalau ternyata dia begini, nah ini disebut sebagai definit negatif. Kebayang ya? Artinya dari definit positif, artinya apa?
nilai J, nilai J selalu positif, tidak pernah negatif. Kalau ini artinya nilai J selalu negatif. Berarti J lebih dari 0. Kalau ini J kurang dari 0. Kebayang kira-kira sampai sini adik ya. Nggak boleh ada sama dengannya. Kenapa nggak boleh ada sama dengan? Karena nggak boleh nyentuh sumbu Y, sumbu X, nggak boleh nyentuh. Oke, ini disebut sebagai definite positif sama definite negatif. Kebayang sampai sini, Dek? Ya. Oke, lanjut. Terus berdasarkan nilai A, B, C, nah, kan tadi ada A, B, C gitu kan. Kalau dia nanti A-nya lebih dari 0, kalau A-nya lebih dari 0, berarti A lebih dari 0 alias positif, dan A kurang dari 0 atau negatif. Maka grafiknya, kalau positif, grafiknya melengkung ke bawah. Kalau negatif, membuka ke atas ya. Ini positif, membuka ke atas. Kalau negatif, melengkungnya ke bawah. Bukanya ke bawah. Itu dilihat dari koefisien S kuadrat, yaitu A-nya. Kalau dilihat dari C-nya, Kak, sama C-nya nanti lebih dari 0, sama C juga kurang dari 0. Artinya C ini nanti memotong sumbu Y negatif. Ini aja. Ini di Y positif. Ya benar-benar. C kurang dari, lebih dari 0, sama C kurang dari 0. Atau positif sama negatif. Ini artinya C-nya nanti motong. Artinya motong sumbu Y positif. Y positif. Kalau ini artinya motong, grafiknya motong sumbu Y negatif. Itu artinya. Oke. Kemudian dari nilai A, nilai B. B juga gitu. Ada B positif, ada B negatif. Positif berarti lebih dari 0, negatif kurang dari 0. Kalau B nanti dilihat dari A-nya juga ya. B positif nanti ada dua, bisa A positif sama A negatif. Ini bisa A positif sama A negatif. B positif, A positif. Berarti dia nanti gambar grafiknya, bentar ya, bentar. Kalau saya punya misalkan S-2, S-1. Ini kalau plus plus berarti min. Buka ke atas ke kiri. Tapi kan nanti lebih lebih apa ya? Lebih ke kiri pokoknya. Lebih ke kiri. Ini tinggal dibalik aja. Berarti dia ke kanan. Terus kalau ini berarti dibalik. Ini ke kanan, ini ke kiri. Maksudnya bagaimana? Maksudnya gini deh. Hmm, sumbu Y, ini sumbu X. Kalau A lebih dari 0, A positif itu bukanya ke atas. Ya kan? B-nya positif, berarti begini nih. Artinya dia lebih bergeser ke kiri gitu loh. Ini untuk kasus B positif, A positif. Kebayang sampai sini? Jadi nanti yang diingatkan satu aja, B plus A plus, ini ke kiri, berarti sisanya nanti tinggal dibalik. Kiri, kanan, kanan, kiri, gitu aja. Kebayang sampai sini? Iya. Oke ya, ini diingat-ingat dulu. Ini teori tentang fungsi kuadrat selesai. Tinggal komposisi fungsi.
Ini trik-triknya diingat-ingat jadi nanti ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Gimana? Enggak ada. Aman ya? Aman. Oke. Bisa saya hapus? Bisa. Oke, sip. Oke. Soal nomor berapa tadi? Nomor 6. Oke, soal nomor 6. Grafik fungsi kuadrat melalui titik 0,0 dan punya sumbu simetrik X sama dan puncaknya terletak pada garis Y sama dengan S. Maka fungsi tersebut harus gimana? Oke, oke. Contoh. Pelatihan 1, nomor 6. Pelatihan 1, nomor 6. Diketahui dia melalui titik 0,0. Kemudian sumbu simetrinya X simetri sama dengan 4. Terus puncaknya terletak pada Y sama dengan X. X simetri itu sama dengan 4. Rumusnya X simetri tadi apa sih? Min B per 2A kan, D? Sama dengan Iya. 4, D. Bayangkan? Mm-mm. Oke. Berarti kalau saya tuliskan min B sama dengan pindah kali silang 8 kali A dong. 8A. Mm. Ini berarti min 8A ya. Ini B-nya. Oke. Min 8A. Kebayang sampai sini? Iya. Oke. Cari dulu dong pilihan ganda itu yang punya perbandingan kayak gini. Itu aja dulu. Ya kan? Mm. Berarti yang A coba. Yang A. Itu plus sama plus nggak mungkin. Kan ini plus sama min kan? Kalau A-nya Iya. plus, min. Kalau B-nya min, A-nya plus. Gitu aja kan? Mm-mm. Nah, kalau si A itu kan Y sama dengan 1/4 X pangkat 2 tambah 2X. Ini B, ini A. Plus nggak mungkin. Harusnya min. Salah. Kalau yang B, Y sama dengan min 1/4 X kuadrat plus 2X. Min plus masih mungkin. Kalau yang C, min nggak mungkin ya. C nggak mungkin Mm-mm. juga. Yang D, plus juga nggak mungkin. E juga nggak mungkin. Ya udah, yang paling mungkin yang B jawabannya. Kebayang sampai sini? Ya, paham. Mm-mm. Nah, ngerti ya kira-kira ya? Iya. Nah, sekarang kalau kita hitung, kalau kita ingin menghitungnya, coba dia melalui titik 0,0. Berarti ketika X sama dengan 0, maka nilai Y pun juga sama dengan 0. Gitu kan? Terus, dan puncaknya terletak pada garis Y sama dengan X. Puncaknya ada di garis Y sama dengan X. Ini. Y sama dengan AX pangkat 2 plus BX plus C. Ini secara umum. Ya kan?
Ketika kita masukkan di sini 0, X-nya Y-nya 0, berarti A dikali 0 kuadrat, B dikali 0 ditambah C. Itu kan? Berarti kesimpulannya adalah 0 sama dengan 0 tambah 0 tambah C. C berarti C-nya 0. Berarti C sama dengan 0. Nah, ketemu C sama dengan 0. Paham sampai sini? Iya. Nah, sekarang tinggal A sama B-nya. Dia Y sama dengan X, gitu kan? Puncaknya melalui titik Y sama dengan X. Puncaknya melalui titik Y sama dengan X. Artinya apakah? Ketika X-nya tadi, berarti Y ekstrim, sama dengan apa? X simetri dong ketika di puncak. X simetrinya berapa? 4. Berarti Y ekstrimnya 4. Sama dengan 4. Oke, sampai sini. X-nya 4, Y-nya 4. Substitusilah ke sini tadi. Berarti Y-nya 4, A dikali S-nya juga 4, 4 kuadrat, plus B dikali 4, Y-nya masuk 0. Inilah 4, ya kan? Iya. Ini 16A, 16A tambah 4B. 4B. Bayang sampai sini? Iya. Nah, kita punya B-nya min 8. Jadi 4 sama dengan ya 4 sama dengan 16A plus B-nya min. Plus kali min berarti min. 4 dikali 8, 32A. Tuh. Berarti 4 sama dengan min 16A. Nyari A berarti min 4 dibagi 16 kan, 4. Dek? Paham sampai sini? Berarti Iya. A berapa? Min 1/4. Min 1 Ya per kan? 4. Kalau min 1/4, berarti B-nya berapa? Min 8 kali A kali min 1/4. Min kali min plus 8 bagi 4 berarti 2. Oke, A-nya udah ada, B-nya udah ada, kembalikan ke bentuk umum tadi, yaitu Y sama dengan AX pangkat 2 plus BX plus C. A-nya bernilai berapa? Min 1/4 1 X per 4 X kuadrat. plus 2X, C-nya 0. Nah, jawabannya yang B. Oh, Kebayang ya oke. sampai sini ya. Iya. Nah, makanya besok sebelum dikerjain, cek dulu pilihan gandanya. Dari sini tadi kan udah kelihatan. B plus A-nya min. Pokoknya cari aja berlawanan. Gitu. Kalau ada dua, kalau ada Hmm. dua, kita kerjakan. Caranya jangan langsung kerjain kayak gini. Masukin titiknya melalui titik 0,0 dimasukin dulu. Gitu. Oke? Oke. Gitu. Terus nomor, kebayang ya? Iya. Nomor 7. Sama ini, nomor 7. Latihan 1 nomor 7. Berarti dia melalui titik min 1, ya kan? Min 1,0. Kemudian nah, titiknya ini melalui min 1,0. Terus 3,0. Dan puncaknya berapa itu? 1,4. Itu cara bacanya. Kebayang cara bacanya, Dek? Iya. Bisa ya? Nomor 7 itu bisa ya? Hmm. Kalau dia memotong sumbu S, berarti ya ini. Kebayang ya? Iya. Nah, sekarang persamaan kita suruh menentukan persamaan fungsi kuadratnya. Kalau melalui titik X1,0, kemudian titik Y1,0, dan puncaknya, ini puncaknya, X0,Y0 misalkan, puncaknya. Ya. Maka persamaannya nanti adalah Y sama dengan A dalam kurung X min X1 dikali X min X1 dikali dengan X min X0. Apa sih ini? Kok Y1? X1, Y1.
Sorry. Salah guys. X1, Y1, terus X2, Y2. Sama puncaknya ini. Berarti X min X1 kali X min X2. Kebayang sampai sini? Itu rumus buat nyari apa, Pak? Ini untuk mencari persamaan secara umumnya. Oh, Oke? oke. Oke, persamaan umumnya kan begini. Nah, sekarang kalau Y-nya ini nanti saya ganti sebagai Y0, ini A-nya tetap. Berarti kalau Y-nya ganti Y0, X-nya ganti sebagai X0 dong. Hmm. X0 dikurangin X1 dikali X0 dikurangin X2. Y0-nya berapa? Ini puncaknya. Puncak. 1, 4. Berarti sini 4. Ini A, ya kan? X0-nya berarti 1. Satu Min. X1-nya ini min 1. Berarti plus 1. plus Oke, satu. sampai sini. S- Terus Oke. ini 1 Satu dikurangi kurang nol. Tiga. 3. Kebayang sampai sini? Iya. Berarti 4 sama dengan 1 tambah 1, 2. 1 kurangi 3 min 2. 2 kali min 2 min 4. Berarti min Min empat 4. A. Dapat dong. A-nya berapa? Min 1. Min satu. Berarti Hmm. persamaannya adalah Y sama dengan A-nya diganti. Min 1 dalam kurung. X min. X1-nya tadi berapa? Plus 1. Ya kan? Terus Iya. X min 3. Dah. Berarti Y sama dengan min Min kalikan X. X kuadrat. Ya enggak? Oh iya. X kuadrat. X Min kuadrat 3X. min 3x plus 1x berarti min X. 2x min 3. Betul? Iya. Jadi persamaannya adalah min x pangkat X 2 kuadrat plus plus 2. 2X plus 3. Kebayang ya? Oke, oke. Itu kalau kita menghitung. Kalau kita kembalikan ke pilihan ganda gimana Kak? Ini kalau kita kembalikan ke pilihan ganda. Kita cek dulu aja si A. Si A itu Y sama dengan X pangkat 2 plus 2X plus 3. Kita cek satu-satu dulu. Ambil aja min 1 dulu. Ambilin min 1. Apakah nilainya 0? Dulu kan? Masukin min 1. Min 1 kuadrat 1. Satu. Ya kan? Mm-mm. Plus kali min, berarti min Min 2 tambah 2. 3. Enggak 0 kan berapa ini? 2 ya? 2. Oh, berarti salah. Yang B, Y sama dengan X pangkat 2 min 2X min 3. Min 3. Berarti 1. Min 1 kali min 2. plus Min 2. 3. 3. Iya, 0. Nah, kita cek untuk yang ini. Apakah 0 juga? Kita cek untuk yang 3. Berarti 3 kuadrat 9. 9. Min Min 6. 6. Min Oh, 3. iya. 0 juga. Iya. Oke, kita cek untuk yang terakhir. Apakah nilainya 4 ketika 1? 1 kuadrat 1. Min 2 kali 1. Min Min 2. 2. Sama dengan apa? Min Min Oh iya, min 4. Min 4 ya. Mm-mm. Mintanya kan 4. Kan min, ya kan? Iya. Nah, berarti salah. Paham sampai sini? Oh, itu tuh harus kalau misalkan mau benar berarti harus semuanya sama dengan 0 ya, ketiga-tiganya. Bukan tiga-tiganya. Yang lihat ininya 0, ini 0, berarti ya 0. Ketika 1, Oh, 4. Nah, ini ketika 1 nilainya min 4. Berarti salah, harusnya 4 kan? oh, oke, paham. Nah, sekarang kalau kita sudah ketemu kunci B, si C sama D nggak usah dicoba sebenarnya. Kenapa? Kenapa? Lihat. Ini kan sudah benar-benar 0 ini. Ya kan? Iya. Berarti posisinya pasti kayak gini dong. Oh iya. Ini plus, min. Kombinasinya gitu kan? Hmm. Nah, cuman bedanya di sini. Ini sudah 4 ini. Udah sama angkanya. Cuman bedanya ini plus, yang kita hitung min. Supaya berlawanan, berarti ini kita lawan. Berarti jadi gini dong. Lawanin aja. Jadi min S kuadrat. Min jadi plus 2S. Min jadi plus 3. Selesai. Cari aja pilihan ini berarti yang mana? Oh, ternyata yang E langsung. Jadi kamu nggak usah ngecoba lagi yang D sama C. Paham ya? Paham.
Ngerti ya, Dek ya? Mm. Oh. Itu kalau pakai langsung. Kalau mau pakai cara ini rumus. Tuh. Ingat-ingat cara langsungnya. Nomor 8. Ini soal tahun 2020. Jika G adalah sebuah garis, apakah G memotong Fx? Apakah G memotong Fx? G-nya kan sebuah garis. Jika G adalah sebuah garis, apakah G memotong Fx? Ini loh fungsi Fx-nya. G bisa kita bisa tahu G itu memotong Fx atau enggak, berarti harus gimana gitu ya kan? Coba pernyataan satu. Pernyataan satu, dia bilang apa ini? Pernyataan satu. G motong sumbu, gampang ya. Pernyataan satu. G motong sumbu X. Bisa nggak menjawab pertanyaan bahwa G nanti akan motong Fx? Kalau G-nya motong sumbu X. Bisa nggak? Coba kalau G-nya di sini. Nah, ini garis G. Di sini juga bisa menjawab kan? Kalau G itu bakal memotong Mm. Fx. Ngerti maksudnya? G motong sumbu X. Ini kan sumbu X. Ini Iya. garis G. Kan motong sumbu X. Paham ya kira-kira ya? Oh iya, paham paham. Kalau di sini Kak, loh kalau di sini kan nggak motong sumbu Fx. Mm-mm. Hanya nggak potong. Ingat, Mm-mm. namanya grafik ini kan terus ini sampai ke atas terus kan. Kalau ini Iya. kita panjang, pasti dia akan motong siapa? Garis merah enggak. Paham? Ini Mm-mm. kan bisa dipanjangin terus ke atas. Ini juga, ini kan semakin mekar gitu kan nanti yang warna hitam Iya. itu. Heeh. Nah, berarti pernyataan satu aja cukup dong. Pernyataan satu aja udah cukup untuk Mm. menjawab bahwa G itu akan motong Fs. Gitu loh. Oke. Oke. Sekarang Mm. pernyataan kedua. Pernyataan kedua. G motong sumbu Y positif. G motong sumbu Y positif. Y positif itu dimulai dari mana? Dari X sama dengan 0 ini sudah Y positif. Gitu. Ya kan? Apalagi kalau saya tarik garis B-nya di sini. Udah pasti dia motong juga itu. Paham sampai sini ya? Berarti kesimpulannya pernyataan dua aja juga cukup gitu loh. Paham? Halo? Paham. Berarti yang mana jawabannya? Pernyataan satu aja cukup, dua saja juga cukup untuk menjawab. Berarti yang do. Oke, sampai sini. Gimana, Dek? Ya, paham, Pak. Oke. Yang nomor 9 nanti dicoba. Udah ada jawabannya ya kan? Nomor 10. Saya bahas nomor 10, nanti ada yang mencoba nomor 11, ya kan? Nomor 10 saya bahas, nomor 11 nanti Rida yang mencoba. Diketahui grafik fungsi fx, nih, grafik fungsi fx sama dengan min 5 ditambah dengan x dikurang 3 pangkat 2, terus gx sama dengan 8 min 9x. Ordinat. Ordinat salah satu titik potong. Ordinat. Ordinat itu artinya nilai Y. Kalau absis itu namanya nilai X. Ordinat itu artinya nilai Y. Titik potong. Titik potong Fx dan Gs. Gs adalah
Nah, ingat, prinsipnya untuk mencari titik potong ada. Nih prinsipnya ya, teorinya. Mencari titik potong, maka wajib fx-nya ini disama dengankan gx. Wajib. Ini untuk mencari titik potong. Oke? Nah, Hmm. sehingga kalau kita hitung, fx-nya ini nih. Ini fx-nya. Berarti min 5 plus kalau pangkatin 2 apa? X kuadrat min Kuadrat 6. min 6x plus 9. Betul ya? Iya. Ini 8 min 9x. Semuanya D kita pindah ke sana D. Berarti dapat X pangkatin 2 min 6, ini min 9, pindah plus 9, berarti plus 3x dong. Betul? Iya. Mm-mm. Terus min 5 ditambah Min 9, 4. 4. Pindah 4 berarti min min 8 min 4. 4. Paham ya? Oke. Heeh. Hingga X min berapa D? Min 1 1. sama X 4 plus ya. 4. Mm-mm. Berarti X-nya sama dengan 1 atau X sama dengan min 4. min 4. Ya kan? Iya. Ini tadi namanya absis. Pertanyaannya ordinat. Berarti cari Y-nya. Pakai yang paling gampang aja, pakai Y saja. Untuk X sama dengan 1, berarti Y sama dengan berapa? Masukin aja nih. 8 dikurangin 9. Min 1. Kalau X sama dengan min 4, berarti Y sama dengan 8 min 9 kali min 4. 8 plus 36, berarti 4, 4. Mintanya kan salah satu. Berarti kalau nggak min 1, yang 4, 4. Yang mana jawabannya? Yang B, yang ada yang Yang 4, B. 4. Hmm. Bayang ya, kalau sini ya. Iya. Nah, nomor 11 itu mencari titiknya. Ya kan? Nah, sekarang Mm-mm. 12 itu tentang komposisi fungsi. Nanti langsung disalin ya. Ini saya foto, nanti fotonya langsung disalin. Nanti saya kirimin videonya seperti biasanya. Oke, bisa dihapus, B. Bisa. Oke, sip.
Pak, boleh bahas yang nomor 11 nggak? Saya udah hitung, cuma saya habis itu bingung setelah ketemu X-nya. Dimasukkan ke Y-nya. Ketemu X-nya Dimasuk, dimasukkan ke Y. berarti dimasukkan ke GX ya, Pak? Bisa GS boleh, FX boleh. Yang yang bentuknya sederhana yang mana gitu aja. Ketemu? Udah dimasukin, tapi hasilnya nggak ada. Ya ada ya. Coba kita cek ya. Nomor 11 latihan 1. Ini diketahui fungsi fx-nya bernilai x pangkat 2 min 3x plus 2. Gx-nya 4 min 2x. Koordinat salah satu. Berarti kita sama dengan kan, yaitu x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 4 min 2x. Berarti x kuadrat min tidak plus, berarti min x, min lagi Min 2. Ya enggak? dua. Ya, Berarti X x plus 1. sama plus 1 dong. Ya, Ya kan? heeh. Kalau dijumlahkan min 1 ya, berarti X x sama sama dengan dengan 2, X sama dan dengan 1. oh, kita masukin yang paling sederhana aja. X-nya Hmm, berarti x 4 min 2 kali apa, Bu? 2 ya? 2. Mm-mm. 0. Berarti titiknya 2,0. Kalau yang sini berarti Y sama dengan 4 min 2 kali min 1. 4 4 kali min 2, 1 min plus plus 2. 6. titiknya min 1,0. Oh, Sayang ya. Pertanyaan kan salah oke. satu. Tapi yang ada yang ini. Yang 2,0. Hmm, oke. Oke? Mm-mm. Oke, yang berikutnya ya. Yang D. Ini masalah komposisi fungsi. Nah, masalah komposisi fungsi. Komposisi fungsi. Masih ingat ya definisinya? Kalau ada fungsi f, ya kan? F bundaran G, X, gitu. Artinya apa? Di dalamnya f itu ada G. GX. Ya enggak? Ya, Nah, kalau G bundaran F, GFX. berarti ada G di dalamnya ada F. Udah, komposisi itu cuma gini aja. Gampang kok. Terus yang berikutnya ada yang namanya impes. Impes fungsi. Definisi impes fungsi gimana? Kalau ada Fx sama dengan Y, berarti F min 1Y sama dengan X. Ini definisinya impes itu seperti itu. Artinya apa, Kak? Dia itu dibalik. Ya, artinya kalau Y sama dengan itu kan berarti mencari Y ya. Kalau impes itu berarti mencari X. Ya. Jadi kalau disimpulin itu dibalik. Plus dibaliknya jadi min jadi plus. Kali jadi bagi, bagi jadi kali. Kalau ada pangkat, dia akan jadi akar jadi pangkat.
depan, belakang, gitu kan? Nah, kalau belakang berarti depan, atas, bawah, bawah, atas, dan seterusnya. Itu namanya inverse. Bayang ya? Nah, saya Mm-mm. ambil sebagai contoh. Inverse dari fungsi fx sama dengan 2x plus 5 adalah. Oke, berarti kalau kita ingin menyelesaikan, itu gini deh. Fx itu kan y sama dengan 2x plus 5. Ingat, inverse itu berarti nyari x-nya. Kita pindah. Y min 5 sama dengan 2x. Gitu kan? Iya, Boleh nggak dituliskan 2x sama dengan y min? Boleh ya? boleh. Berarti x Boleh. sama dengan y min 5, kita bagi apa? Min 2. Mm-mm. Nah, sehingga jawabannya f pangkat min 1 x sama dengan, ingat, x dirubah jadi y, berarti y berubah jadi x. X jadi y jadi x. Berarti jadilah x min 5 dibagi apa, Bu? Itu inverse-nya. Mm. Nah, kalau kita ingin gunakan trik kita cara langsung, yaitu pakai trik yang Mason. Tadi saya katakan inverse itu dibalik aja, terus jadi min jadi plus dan seterusnya. Oke, kita baca sini. Y sama dengan 2x plus 5. Bacanya kan dari depan ke belakang ya. 2x plus 5. Depan ke belakang. Berarti sekarang kamu balik dari belakang ke depan. Ke sana. Ya kan? Berarti plus 5 duluan. Berarti x min 5. Dikali 2 terakhir. Kali jadi apa? Bagi Bagi. 2. Selesai. Kebayang sampai? Oh, iya. Oke, coba lagi. Coba f min 1x. Membacanya apa ini? 2 kali x kuadrat. Berarti kamu ngitungnya apa? X kuadrat duluan apa 2 duluan? Yang X kuadrat duluan. Oh, habis itu dikali 2 lalu ditambah 5 bagi 2 kan? Mm-mm. Nah, kalau kita urutin kan gini. Pangkatin 2, kemudian dikali 2, tambah 5, dibagi 2. Gitu kan Dua. kalau diurutin. Iya. Oke, ini dari atas ke bawah tadi. Dibalik kan? Dari bawah ke atas. Mm. Bagi 2 kali 2 kurang 5 5 bagi bagi 2, 2. ya Oh. kan? Mm-mm. Kali 2 yang dikali 2 siapa? X-nya berarti 2x. Kurang 5 bagi 2 akar. Selesai kan? Oh, Paham ya sampai sini ya? iya. Nah, kecuali untuk bentuk khusus ya, untuk bentuk khusus kalau ada fx sama dengan as plus b, cs plus d, ini bentuk khusus, maka f min 1s-nya sama dengan, tinggal kita tukar aja deh. Berarti ds, ya kan, kita tukar. A sama D kita tukar. Jadi min ds, ininya tetap berarti plus B per, ini tetap cs, Mm. plus dipindah jadi min A. Ingat, yang ditukar itu hanya A sama D. B sama C itu biarin aja. Tandanya A dan tandanya B sama C tidak pernah berubah. Yang berubah itu hanya tanda A sama D. Ketika kita tukar, langsung tandanya berubah. Oke? Oke. Apa ini? Sambil diingat-ingat loh ya. Nah, contoh. Fx sama dengan 2x plus 5 bagi x min 3. Apa plus 3 jadi? Berarti f min 1x yang kita tukar 2 sama 3. Berarti jadi apa? Min 3x plus 5 per ini tetap x pindah jadi plus min 2. Kebayang sampai sini? Sayang. Oke. Sekarang kalau gini,
berarti F min 1X jadi apa? Kita tukar plus, udah jadi min, berarti min Jadi min 3X X tetap plus 5 5 per X min 2. plus 2. Paham sampai sini? Paham. Ya, cuma gini-gini aja itu pas. Kebayang ya? Hmm. Oke. Terus ada beberapa sifatnya. Ada beberapa sifat. Kalau ada F bundaran G, nih, eh, pangkat min 1S, maka dia nanti kalau kita pecah, jadilah G min 1 bundaran F min 1X. Jadi dibalik posisinya. Ingat, inverse tadi kan dibalik. Berarti kalau ini nanti G-nya diinversin, F-nya diinversin, posisinya di depan jadi di belakang jadi di depan. Paham sampai sini? Iya, Pokoknya prinsipnya aja. Gitu loh. Maka nanti kita langsung ketemu sendiri rumus ini. Gitu. Paham sampai sini? paham. Nah, terus inverse ini dikembangin lagi. Kalau ada sebuah soal Hx sama dengan adalah F bundaran Gx, F bundaran G ya, atau F dalam kurung Gs. Kita ingin mencari Fx-nya. Nyari Fx-nya. Berarti H dalam kurung G-nya diinversin dulu. G-1X. G-nya diinversin. Itu kalau mencari F-nya. Kalau kita mencari G-nya, sebenarnya nyari G ini nggak usah pakai rumus ya. Nanti bisa langsung ya. Untuk sebagian kasus cari Gs itu bisa langsung. Cuman kalau Hmm. cari Fx, cepatnya pakai rumus gini aja. Cepatnya gitu. Itu kalau cari Fe. Kalau GS bisa pakai rumus, bisa tidak perlu, tergantung. Karena beberapa soal justru nggak pakai rumus malah cepat. Itu kalau cari GS-nya. Ngerti maksudnya ya? Jadi Iya. diketahui F bundaran G. Kalau nyari F-nya itu adalah H dalam kurung inverse G. Sekarang kalau nyari G-nya berarti H inverse F, Fx. Oke, sebentar. Uh, ya betul. Oke, kebayang kira-kira sampai sini ya. Ini Iya. tinggal latihan soalnya. Rumusnya juga ingat. Oke, kita lanjut contoh nomor 12 ya. Bisa dihapus ya, Dek ya? Iya. Pak, hari ini kalau misalkan saya mau les lagi di sesi siang atau sore, Bapak bisa nggak? Sesi paling ini sih jam jam 3-an nanti paling Jam sore. 3. Oh ya, boleh, Pak.
Tapi dicoba-coba dulu ya soal-soalnya. Hmm. Paling nanti kalau apa namanya nanti les lagi kita bahas ini aja kali. Terserah sih mau bahas ini boleh atau mau bahas yang pangkat dan logaritma yang soal-soalnya atau yang statistika juga boleh. Mau yang penalaran umum lanjutin silakan nanti bebas gitu. Oh ya, oke, bahas PU aja Pak. Boleh, boleh. Kalau ada soal PU dari tempat lain Hmm. dibahas juga nggak apa-apa ya. Oh ya, oke. Latihan 1 nomor 12. Latihan 1. Nomor 12. Ini soal tahun 2020. Jadi F X pangkatin 2 sama dengan 3X kuadrat kurang 5. GX-nya itu X ditambahin 1. Maka G bundaran F. G bundaran F2. Oh, gampang sudah. Berarti G dalamnya adalah F2. Nah, berarti berapa Kak? G dalamnya F2. Ini E kuadrat, ini E kuadrat. Kalau ini ganti 2, E kuadrat ganti 2, maka ini 2. Berarti 3 kali 2 min 5. Gitu kan, Dek ya? Berarti G berapa? 1. Oke, kebayang sampai Iya. sini? Iya. Oke, G1. X ini X, berarti 1 tambah 1. 2 dong. 13. Fx sama dengan 2X min 3. Terus G bundaran F, G bundaran F X bernilai 2X plus 1. Sekali lagi, Fx-nya sama dengan 2X plus 3, G bundaran F 2X plus 1. Berarti kan G di dalamnya ada siapa? Ada Fx. Sama dengan 2X plus 1. Pertanyaan kita suruh mencari siapa? Gs, mencari G, mencari yang di luar. Ingat tadi kan ada teori kita tadi. Yang barusan saya hapus tadi. H, E sama dengan F dalam kurung GX. Nah, ini G-nya di dalam. Kalau saya ingin mencari F-nya, Fx, itu tadi berarti H dalam kurung G inverse. Jadi yang di dalam ini diinversin. Oke. Nah, sekarang kita suruh mencari G yang di dalam F. Maka F-nya harus kita inverse dong. F-nya kita inverse ini F-nya. Coba F min 1. Inverse-nya apa ini? Ingat tadi kan? 2 kali min. 2 kali min. Nanti dibalik dulu. Plus 3 kali 2 berarti bagi 7. Paham sampai sini? Mm-mm. Oke? Oke. Oke. Sehingga GX sama dengan masukin ke sini. 2 kali, ya kan? Ini. Ganti ini nih. S plus 3 per 2 plus 1. Langsung dapat ini. Gondrot, gondrot. Ya nggak? Mm-mm. Jadinya Oke? X plus 3. Jadi berapa? X plus 3. Tambah lagi 1. Berarti apa? X plus 4. 4. Bayang ya? Iya. Namanya dodol, ya kan? Nah, Iya. kalau kita tidak ingin menggunakan rumus ini, bisa juga begini. G dalam kurung Fx sama dengan 2X plus 1. G Fx-nya dimasukin 2X min 3 sama dengan 2X plus 1. Ini baru kita misalkan. A sama dengan adalah 2X min 3. Kita misalin. Kita pindah berarti A plus 3 sama dengan 2X. Terus 2X sama dengan A plus 3, nyari X sama dengan A plus 3 dibagi 2. Ini X-nya. Lagi-lagi, berarti G dalam kurung A, ini kan jadi A tadi. Sama dengan 2 kali X, X-nya dirubah ini. A plus 3 per 2 plus 1. Ini coret.
Berarti A plus 3 tambah 1. A plus 4. Ini kalau GA. Ini A. Kalau GX, ya ikutan X 4. Kan sama aja. Ini kan langsung. Paham sampai sini? Gimana, Dek? Kebayang? Bisa ya sampai sini ya? Oke ya? Iya, Aman? aman. Oke. 14, Dok. 14 ini soal asli 2023. Nah, semakin ke sini 2023, 24, 25 itu modelnya malah lebih simpel, tidak mencari pesan gini, lebih gampang. Tuh contohnya, PX sama dengan X pangkat 2 min 2X. X 1 per X plus 2. Pernyataan P ini sama saja dengan P dalam kurung. P kecil dalam kurung. Q kecilnya adalah C. C. Nah, di mana C-nya itu ada dua, yaitu min 4 sama min 3. Ya udah, kita masukin dulu. C sama dengan min 4 dulu. C sama dengan min 4. Berarti Q dalam kurung min 4-nya berapa? Masukin Q. 1 per S plus 2, berarti min 4 tambah 2. Berarti 1 per min 2. 2. Min, berarti min setengah. Ya enggak? Iya. Nilai P sama dengan P C masuk ke sini. Berarti min setengah pangkat 2 dikurangin 2 kali min setengah. Berapa ini, Kak? 1/9. Min kali min Satu plus. per 9. Ya enggak? Berarti 1 ya? 1/4 tambah 1 berarti 5/4. Paham sampai sini? Paham. Nah, kita suruh membandingkan dengan Q. Q bernilai berapa itu? 2. 2. 5 per 4 ini 2. Kesimpulannya adalah P lebih kecil dari Q. Ini kalau C-nya min 4. Sekarang kalau C sama dengan berapa lagi itu? Min 3. Berarti Q min 3 sama dengan 1 per min 3 tambah 2. 1 per min 1. 1. Berarti Min 1. Q masukin. Min 1 pangkat 2. Min 2 kali 2 min 1. kali min 1. 1 1 plus 2. tambah 2. 3. P-nya 3, Q-nya 2. Kalau ini kesimpulannya adalah P lebih besar dari Q. Karena ada dua kesimpulan, maka jawabannya jadi tidak dapat ditentukan, ya kan? Tidak dapat ditentukan hubungan P dan Q. Ya, tidak dapat ditentukan hubungan P dan Q. Nah, kebayang Oh, ya? oke. 15 sama, nanti dicoba dulu ya. Hmm. Langsung kita ke nomor 16 dulu aja. 15 nanti dicoba ya. Fungsi f(x) sama dengan akar 2 min ax tambah 5. F7 bernilai 7. Artinya X-nya diganti 7. X-nya diganti 7 berarti kan akar 2 2. min 7A kan? Iya. X-nya diganti 7. Sama dengan ditambah 5 sama dengan 7. 7. Berarti akar 2 min 7A sama dengan kita pindah 2. Ini kan, Min. Dek? Oh iya, sambil Terus 2. kuadratkan. Berarti 2 min 7A sama dengan 4. Min Hmm. 7A sama dengan 2. Jadi A-nya adalah min 2 per 2. A-nya min 7. 2 per 7. Kebayang sampai sini? Iya. Pernyataan 1 berarti benar apa salah? A lebih dari 1. Salah. Kalau salah. Pernyataan 2. 1 lebih dari asal X. Mencari daerah asal. Daerah asal tadi apa? Dalam akar. 2 min AE harus lebih dari sama dengan 0. Syaratnya dalam akar tadi. Syaratnya dalam akar tadi.
Harus lebih Oh dari sama ya. dengan min. Oke. Mm-mm. Hanya dimasukin 2 plus 2 per 7E Tujuh. lebih dari 0. Mm. Oke. Oke. 2 per 7E lebih dari sama dengan min 2. Berarti S-nya lebih dari sama dengan min 7. Ya enggak? Kan Mm. dipindah kali silang. X-nya lebih dari sama dengan min 7. Berarti min 1 masuk enggak? Masuk. Lebih dari min 7 itu berapa aja? Min 7, min 6, min 5, min 4, min 3, min 2, min 1. Masuk kan Mm-mm. berarti? Iya masuk. Berarti benar. 2 benar. Yang ketiga, terdapat bilangan prima C sehingga FC-nya 6. FC-nya 6. Masukin aja ini. Ganti aja 6. Berarti akar 2 min AC. FC berarti X-nya kan ganti C kan, Dek? Tambah 5 sama dengan 6 katanya. Berarti akar 2 min AC sama dengan 1. Kuadratkan berarti jadi 2 min A-nya tadi masukin ini. Plus 2 Dua per per tujuh. 7C sama dengan 1. Ya kan? Mm-mm. 2 per Dua per 7C tujuh sama sama dengan dengan min min. satu. Berarti C-nya pindah. Min 7 per Tujuh per 2. dua. Ini bukan prima, pecahan ini. Bilangan Iya. prima itu harus bulat. Ini pecahan. Berarti salah ya. Dia bilang bilangan prima, ya enggak? Mm-mm. Ada bilangan prima C. C-nya bukan prima ini. Paham ya sampai sini ya? Paham. Oke. Oke, silakan dipahami. Kita sampai sini dulu deh pertemuan hari ini. Teruslah berlatih ya. Cepat berlatih dan berdoa semoga nanti FKGUI 2026 menjadi rezeki hati. Amin ya. Amin. Semangat. Oke, kita cukup Oke. sekian aja dulu. Nanti saya WA, saya kabarin lagi ya. Kemungkinan siang bisa sih, paling jam setengah 12-an itu bisa, atau jam 12 itu sepertinya bisa. Oh ya. Oke, Pak. Oke, sip. Semangat ya. Bye. Makasih ya, Pak. Oke.